Sing tak maksud jangan tidak menjadi dirimu sendiri maksudnya ngene. Nek ancane kon petik, pitiko sing temenan olehmu petik. Ngono lho. Aja petik gak atine meneng-meneng gak gelem petik mergo kepengin dadi banyak. Tak bebek. Gak tahu dadi bebek petikmu ilang. Lah ngono sih. Dadi petik kon yo gak temenan, dadi bebek yo gak mungkin. Nah, kamu harus saiki delok awakmu sapa? Tentu saja awakmu duduk petik. Maksud saya itu kenalilah dirimu supaya kamu kenal Allahmu. Kalau kenal Allahmu kau tahu nasibmu insyaallah. Digerapak gardidik. Jadi nek cara kayak orang manuk ya, dua macam burung. Yang pertama burung dara. Jadi nek di Bali ku ono lomba burung dara ku dukur-dukuran miber ya. Itu setiap tahun ada lomba yang luar biasa. Nanti didelok terus kuwabe sing penonton sama yang ngiberno doro iku mang delok. Nanti nek doro niki wis mudhun disiki, dari mudhun disiki iku berarti kalah. Sing menang engko sing kari dhewe. Dadi sing munggahe dukur dhewe. Ngono ya. Engko sak rombongan mudhun, nah kalah. Sak rombongan mudhun kalah. Terus ana meneh situk mudhun dianggap menang. Mergo dhek ijen liyane wis mudhun kabeh karek dhek. Wah, keplok kabeh. Mergo iku mang yang paling tinggi. Ternyata ketika mereka keplok ana meneh situk dari balik awan ku mudhun nyelworot. Ya. Ternyata ada lagi yang lebih tinggi. Iku jenenge metiem nek Bali. Jadi ana dara metiem iku ketoke duduk sapa-sapa, ketoke gak ono. Ternyata kok ketika saatnya tiba mudhun teko peteng-peteng iku. Nah Indonesia iki gak ngerti metiem. Senengamu dara sing ketok tok kon gak ro ono dara sing kok dilungkas nek wis wayahe mudhun. Iku kok sing mimpin awakmu. Ngono lho rek, iki metiem ya siji. Nomor loro Garuda. Garuda itu nama burung, bukan nama jenis burung, tapi nama burung itu ulung, ya. Ulung iki ono sing jenenge Garuda, ono ulung jenenge Karjo, ono ulung jenenge Basman, ono ulung jenenge Garuda. Anda bisa cari ceritanya, Anda bisa browsing mengenai Garuda. Jadi pokoknya intinya Garuda ini tugasnya adalah membebaskan ibunya yang sedang dalam perbudakan. Tak singkat ya. Jadi ibu Garuda itu dihapusi karo Mbak Yuni di keraton itu. Maka dia dipekerjakan seumur hidup, jadi jongo seumur hidup karena terikat. Karena gini ceritanya ini ono jaran Melayu terus bedean iko jaran apa jenenge buntute putih taireng. Soalnya jarane putih. Terus sing Mbak Yuni ngomong ya putih. Terus jari adiknya ireng. Ternyata ketika jaran itu mendekat ireng temenan. Jadi sing menang sapa? Adiknya. Tapi karena ada medsos, irengnya iku mang dipotehno. Jadi wong sak Indonesia ruwe iku putih, padahal ireng. Ah, iki bahayane medsos. Pencitraan. 1.500 akun abal-abal bahwa iki api, iki elek, iki malaikat, iki setan dan seterusnya. Wes tarek pokoknya kon sing kon ronde Indonesia iki kabeh abal-abal. Rata-rata. Itu semua rekayasa. Semua berita-berita itu wes tagak ngunu. Apa tentang Habib Rizik, apa tentang Tito ngomong apa, gak ngunu wes ta. Cuman gak usah tak perpanjang, timbangan itu tambah ndasmu pecah. Tambah kaget-kaget. Nah, pokoknya jaran itu mah ternyata ireng, tapi karena kalau dibiarkan item itu terbukti nanti akan kalah adiknya itu. Padahal bapaknya sang raja mbelo Mbak Yuni, akhirnya bapaknya mengerahkan 9 naga untuk ngidoni nyemprot ireng itu macam dadi putih. Ini ceritanya Rek. Akhirnya adiknya di tanda tangani sebagai yang kalah, akhirnya dia diperbudak oleh Mbak Yunya
untuk melakukan apa saja harus mau, pokoknya kudu nganut. Nah saiki adik ini duwe anak jenenge Garuda. Garuda itu hidup tugasnya adalah bagaimana membebaskan ibunya dari perbudakan. Mbak Yunya sendiri dulure dhewe loh, cok lali ndek Indonesia iki engko perang saudara loh. Dulure dhewe loh ya. Hati-hati loh. Iso sipil musuh sipil, iso militer musuh setengah militer. Didelok ae nek hati-hati perang loh dilungkas ya. Tak elingno wis ayo sing nisor-nisor ojo melok. Bapak sing tengah-tengah karo ndukur ae ya. Kecamatan dijogo, kabupaten dijogo, perusahaan dijogo, kampungmu dijogo kabeh. Ojo adik melok gelut karo sapa-sapa. Gelut musuh bojomu dhewe ae. Diwolak-walik kono, apakno kono. Kangkung pokoknya ya. Silakan menciptakan kangkung, pekungkang-pekungkung gitu. Seneng nih kangkung. Oke. Garuda ini akan bisa membebaskan ibunya kalau dia sudah bisa mendapatkan air amerta, banyu amerta. Kalau di wayang itu namanya perwitasari ya. Banyu amerta ini air kehidupan. Jadi kalau Anda mau menyelamatkan Indonesia, Anda harus kembali kepada susu ibu tadi. Kembali kepada yang sejati, yang asli, yang orisinal dari dirimu. Kamu jangan pernah menjadi seperti orang lain. Indonesia tidak bercita-cita seperti Cina, tidak bercita seperti Amerika, tidak seperti Arab. Ojo dadi wong Arab, ojo dadi awakmu wong Indonesia, wong Jawa Timur, wong Surabaya, wong Sidoarjo lak ngono. Ya dadi iku. Nek kon temenan olehmu dadi wong Sidoarjo, engko metiem kon dukur dhewe. Cuman tirakat rek koyok manuk Garuda. Burung Garuda umur 40 tahun, dia secara alamiah dia akan terbang meninggalkan sarangnya. Dia akan nyopot cucuke karo kukune. Carane nyopot dicakot-cakot nang watu sampai protol. Cakare yang ngono dicakar-cakarno sampai putul. Terus dia gak iso apa-apa, gak iso melaku ngeletak. Di antara sekian Garuda, ada yang tidak tahan untuk ngeletak seperti itu karena tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi yang lulus akan punya cucuk yang baru, yang tangguh, cakar baru yang tidak bisa dikalahkan oleh siapapun saja. Dia menjadi Bima Sakti. Kan gitu. Nah awakmu rek, wis tirakat toh. Kalau melarat tuh lumayan lah suwene. Olehmu bingung lho lumayan suwene kon dadi Garuda yang lulus. Saiki kon gak duwe cakar, akan cokol cakarmu, akan cokol cocokmu. Punya kesadaran ojo wedi kon karo penderitaan, ojo wedi karo susah, gak apa-apa. Ancene urip iku angel, wong kon metu teko wetenge ibumu angele kaya ngono. Ibumu sampai ngono iku. Angel ancene sapa sing ngarani gampang. Ngono ya? Jadi wahai Garuda-Garudaku di seluruh Indonesia, Garuda-Garuda muda, jangan ragu-ragu dan jangan cemas dan jangan gamang kalau engkau tidak punya cucuk, karena baru akan tumbuh cucuk yang akan sangat tangguh untuk masa depan bangsa Indonesia. Ngono ya, oke. Terus sebelum sabrang lagi masih ada satu sedikit lagi saya ingin omongkan kepada Anda. Jadi Bima Sakti Pak Bima tok asline. Maringu iso sakti ku ya apa ceritane? Mergo dihapusi karo gurune. Nggih ta mboten? Gurune ngongkon-kon cek sakti kon nang segara ndek kono ana naga rek. 9 jumlah. Terus ternyata anjen dipakakno nang naga iku sing jenenge Bima, tapi Bima dengan keyakinan dirinya yang luar biasa, dengan keikhlasannya untuk menjadi Bima, ya. Bimo ya Bimo aku, benar ya. Dia mencoba melawan 9 naga itu dan dia lulus dan dia mendapat kesaktian yang luar biasa sehingga dia didatangi oleh Dewa Ruci yang sangat kecil, tapi ujian terakhirnya adalah Bima yang gede awake melbu nang kupinge Dewa Ruci itu dan iso bleng. Ini kamu akan berpikir mengenai mikro makro. Kamu jangan terjebak oleh materialisme bahwa mikro itu dalam makro. Tidak, makro bisa ada dalam mikro. Indonesia bagian dari desa saya, kurang jelas. Indonesia bagian dari desa saya. Bukan saya bagian dari Indonesia. Indonesia bagian dari cintaku.
Betul enggak? Nek aku bagian dari Indonesia, aku njaluk bagian. Aku bagian kok, endi bagianku? Aku tahu tak ngagi Indonesia. Gak tahu aku nagih babar pisan karena saya tidak merasa ada bagian saya di Indonesia. Kon sing tak kai bagian saya. Mergo awakmu bagian dari cintaku. Maka aku memberimu terus. Ngene iki duduk kewajibanku Makyan ngene iki kewajibane Depak, kewajibane MUI, kewajibane dinas sosial ngono wae. Malam ini ya seharusnya kan dinas apa Pak sing ekonomi sing langsung lah duduk aku lah. Apa sebabnya aku mau melakukan? Karena aku melihat menemukan Indonesia ada di dalam jiwaku dan hatiku. Dan aku tidak akan meminta apa-apa kepadanya, aku yang akan memberi kepada dia. Aku akan men-CSR-i dia. Nah, CSR itu aslinya dari Van de Venter. Jadi biar nonton politik etis. Menggok didik ya, politik etis tahun 1820 berapa gitu ya. Disitulah ada muncul yang namanya etika, kon mari ngerampok saunukae kon saiki kudu weweh kudu balekno. Maka CSR itu adalah corporate social responsibility, itu duduk sodako. Ojo perusahaan merasa ngekei wong. Duduk sodako iku wae wong-wong iku kok sampai lak ngono. Jenenge responsibility, pertanggungjawaban, sehingga dia itu kewajiban. Gitu ya. Jadi ku wekmu dhewe rek. Kalau bisa perusahaan itu sebelum berdiri pun dia sudah CSR dulu, akan luar biasa hebatnya perusahaan itu. Jadi wis CSR sik. Sadurunge dino toko wis weweh sik ngono ya. Ojo mari badi kait weweh ngono lho ya. Ini rek ya. Oke. Saya kira ini tambahan saya, mudah-mudahan Anda punya etos dalam hidup Anda. Kon kudu iso ngalahno kayak Bima ngalahno naga, ya. Sinau mulai saiki. Sabrangi biyen tahu riset Cina iku ya apa sih uripe. Penasaran deh. Ya apa ya? Kok pinter kok dagang pinter kaya ngono. Nek bengi apa wong iku diintip karo Sabrang menek. Tak buka rahasia iki. Menek ndek gendeng dibuka ndelok jerone omahe Cina iku. Ya apa nek bengi lapo iki. Dadak ana TikTok, toko dangkon apa ronda. Wah, gopo kabeh deh. Serwot mudun ngono kok mbuh mlayu nang ndi. Iki sampai ngono oleh kepingin ndelok ilmu pengetahuan. Iki tahu ngebom arek iki tahu. Bandem Mbak ndek Lampung kok tahu Bandem. Terus maru tak uring-uring. Kon nek ketangkep terus aku ya opo, Bang. Iki radikal arek iki. Arek iki radikal, saiki wis sufi saiki. Zaman biyen radikal pol iku. Kobong iku gudange iku kobong. Terus dhek wis nyiapno sebagai teroris, sudah nyiapkan. Dadi nek diuber dhek wis duwe paku. Set. Dadi sing nguber iku kena paku dan seterusnya. Dan angkut gak tak urut gak ngawakmu niru kok. Adalah metode-metode seperti itu, tapi yang dimaksud Sabrang dia bukan akan membunuh orang, dia melakukan sesuatu yang menurut dia sangat logis dan seterusnya gitu ya. Sekarang kita dengarkan bersama Sabrang, setelah itu kita tanya jawab setelah 1-2 lagu. Silakan.
Assalamualaikum, selamat datang di Pewaling Ma'iyah. Berikut ini hanya sekedar ulasan atau pointer untuk pembelajaran bersama, untuk belajar menggarisbawahi atau merangkum poin-poin, untuk belajar memasuki pintu-pintu yang sudah Mbak Nun bukakan, dan untuk sedikit belajar mengembangkannya, atau anggap saja di setiap akhiran video Pewaling Ma'iyah ini hanya sekedar untuk menyapa saja. Sedikit info saja, berikut ini adalah kutipan video Sinau Bareng tahun 2017. Dan video ini bagian kedua dari video sebelumnya yang berjudul Jangan Tidak Menjadi Dirimu. Oke dulur-dulur, mari kita mulai ulasannya. Jadi pada video bagian kedua ini, intinya masih tetap sama, yakni Mbak Nun menawarkan kepada jamaah Ma'iyah untuk menjadi diri sendiri. Bedanya antara video bagian pertama dan kedua adalah pada bagian kedua ini lebih mendetail dan mendalam. Dan kurang lebih sebatas yang dapat kami tangkap, berikut inilah pointer-pointernya. Pointer yang pertama, Mbak Nun ngendiko begini. Jadi, yang saya maksud, jangan tidak menjadi dirimu sendiri itu maksudnya begini. Kalau kamu itu ayam, jadilah ayam yang sungguh-sungguh ayam. Jangan ayam, tapi diam-diam hatinya pingin jadi angsa atau bebek. Tidak pernah menjadi bebek, malahan ayammu hilang. Artinya, kenalilah diri kita sendiri supaya kita mengenali Allah. Karena kalau kita kenal Allah, maka insya Allah kita akan mengenal nasib kita yang sudah Allah tetapkan kepada kita. Jadilah diri kita sendiri dan jangan tidak mensyukuri akan apa yang telah Tuhan tetapkan terhadap diri kita. Supaya di dalam kita menjalani hidup tidak akan kebingungan arah. Karena kita tahu siapa dan harus bagaimana di dalam menjalani hidup ini. Dalam hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 19. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Maka kemudian Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Kemudian pointer selanjutnya adalah Mbak Nun memberikan 2 contoh dari 2 burung. Burung yang pertama adalah burung dara. Kalau di Bali itu setiap tahunnya ada perlombaan burung dara besar-besaran. Dan yang diperlombakan adalah tinggi-tinggian terbang. Jadi yang paling terakhir turun maka dianggap dialah pemenangnya. Pada perlombaan itu ada istilah metiem. Metiem adalah burung dara atau burung merpati yang mengejutkan penonton. Artinya begini. Ketika burung serentak diterbangkan, kemudian satu persatu mulai turun. Yang turun pertama biasanya jumlahnya banyak karena bergerombolan. Kemudian yang kedua turun biasanya jumlahnya mulai bisa dihitung. Pokoknya makin lama makin berkurang. Hingga saat hanya ada satu yang turun, maka semua bersorak dan bertepuk tangan karena dianggap paling terakhir turunnya. Dan itu artinya dialah juaranya. Namun tiba-tiba dari balik awan masih ada burung di belakangnya dan ternyata itulah yang terakhir. Nah, itulah metiem istilahnya. Dari contoh burung yang pertama ini, Mbak Nun menggarisbawahi bahwa jika kita menjadi diri sendiri, maka kita akan menjadi metiem. Awalnya dianggap tidak ada dan bukan siapa-siapa. Tapi ternyata justru dialah juaranya. Karena dia akan datang apabila saatnya sudah tiba. Selanjutnya, contoh yang kedua adalah burung Garuda. Burung Garuda itu bukan nama jenis burung, tapi dia adalah nama burung. Burungnya itu namanya ulung.
seterusnya. Dan burung Garuda itu kalau sudah berumur, maka dia akan terbang ke gunung-gunung atau ke tebing-tebing yang banyak batunya. Di sana, dia akan mencakar-cakar bebatuan dan mematuk-matukan paruhnya, supaya parung dan cakarnya terlepas. Setelah terlepas, saat itulah masa-masa tersulit bagi burung Garuda. Karena jika dia tidak bertahan, maka dia akan mati oleh karena tidak dapat berburu maupun makan. Namun, jika bertahan, maka akan tumbuh paruh dan cakar yang baru, yang kuat dan tak terkalahkan. Jadi, burung Garuda ini tugasnya adalah membebaskan ibunya dari perbudakan kakak perempuannya. Singkat cerita, pada suatu ketika di dalam keraton, sang ibu Garuda dan kakak perempuannya melihat kuda yang berwarna putih berlari dari kejauhan. Kemudian keduanya tebak-tebakan, apa warna ekornya? Kakak perempuannya menebak putih dan ibu Garuda menebak hitam. Kemudian saat kuda itu sudah semakin mendekat dan sang ayah tahu bahwa ternyata ekor kuda itu berwarna hitam. Karena bapaknya membela kakak perempuannya, maka kemudian dia mengerahkan 9 naga untuk menyemprot ekor kuda itu menjadi putih. Maka kemudian kakak perempuannya lah pemenangnya. Dan diputuskan sang adik harus mau dijadikan budak di keraton oleh kakaknya sendiri. Nah, Garuda ini tugasnya adalah membebaskan ibunya dari perbudakan saudaranya sendiri. Sampai di sini Mbah Nun mewanti-wanti agar kita berhati-hati. Karena kalau tidak hati-hati, suatu saat kita bisa perang saudara. Dan Mbah Nun juga menawarkan untuk senantiasa dijaga kecamatan ke bawah, agar jangan ikut-ikutan di dalam kekisruhan yang ada. Intinya Mbah Nun menawarkan untuk jangan ikut-ikutan saling sikut seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang di tengah-tengah dan di atas. Mbah Nun mengajak orang yang di bawah-bawah seperti kita ini agar saling rukun saja. Karena bisa jadi kalau tidak hati-hati, suatu saat akan terjadi perang saudara. Entah sipil dengan sipil, entah militer dengan setengah militer, dan seterusnya. Intinya, Mbah Nun menawarkan agar tidak usah ikut-ikutan di dalam kekisruhan yang terjadi di atas sana. Kita sebagai rakyat saling rukun saja. Mbah Nun juga menawarkan untuk jangan peduli kepada apapun yang disuguhkan oleh televisi, oleh media, koran, dan seterusnya. Karena menurut Mbah Nun semua yang diberitakan itu tidak seperti kenyataannya. Jadi apa yang diucapkan, diinformasikan bahwa ini baik, ini buruk, ini malaikat, iblis, semua itu tidak usah didengar. Semua itu hanya polesan dan warna yang disamarkan. Sebagaimana yang juga terjadi dalam kisah ibu Garuda dan kakak perempuannya. Pointer selanjutnya adalah Mbah Nun mengungkapkan optimismenya kepada generasi muda Ma'iyah. Dan kurang lebih begini garis besarnya. Saat ini bangsa Indonesia seperti Garuda yang tidak berparuh dan tidak bercakar. Dan sudah cukup lama rakyat ini bertirakat di dalam keprihatinan, kemiskinan, dan kebingungan. Maka akan segera muncul metiem-metiem dan Garuda-Garuda yang memiliki paruh dan cakar baru yang tangguh. Oke dulur-dulur, sampai di sini dulu ya ulasan atau pointernya. Sebenarnya masih ada begitu banyak hal yang dapat kita pelajari bersama dari kutipan Sinau Bareng pada video ini. Ulasan, pointer, atau rangkuman yang saya ungkapkan itu hanya sedikit gambaran saja. Dan semua yang saya ungkapkan itu bukanlah sebuah kebenaran. Hanya saja semoga dapat sedikit menambah referensi. Mohon maaf atas semua kelemahan sudut pandang saya. Matur suwun dan sehat selalu saudaraku. Wassalamualaikum.